Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang dinamika Islam di Filipina. Anggota kelompok terdiri dari saya Fariza Pratama, kemudian Weni Tarisa Oktaviani, dan Muhammad Iksan Taufikur Rahman. Dinamika Islam di Filipina. Yang pertama, profil Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di barat Samudra Pasifik. Penduduknya berjumlah sekitar 90 juta jiwa. Muslim yang merupakan kelompok minoritas di negara ini yang jumlahnya hanya kira-kira 4.654.000 orang atau 5,1% dari seluruh jumlah penduduk Filipina. Minoritas Muslim Filipina atau lebih dikenal dengan Muslim Moro atau bangsa Moro adalah komunitas Muslim yang mendiami kepulauan Sulu dan Mindanao beserta gugusannya di Filipina bagian selatan. Dua basis wilayah Muslim ini, Sulu dan Mindanao, berdiri antara tahun 1450 dan 1515 Masehi. Sejarah masuknya Islam ke Filipina. Tipe Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Orang pertama yang memperkenalkan Islam ke Sulu adalah Tuan Masika yang diduga telah sampai di Sulu pada abad ke-13. Kemudian Syarif Abu Bakar merupakan orang Arab kedua yang datang menyebarkan Islam ke Sulu pada tahun 1450 Masehi. Ia mencapai Sulu melalui Palembang dan Brunei. Syarif Abu Bakar memperkuat kekuasaan politik dengan memperkenalkan sistem politik kesultanan, di mana ia sendiri bertindak selaku sultan pertama di kesultanan itu. Pada 30 tahun pertama pemerintahannya, ia berhasil membangun sejumlah masjid dan madrasah. Ia juga berhasil mengislamkan orang Buranun, satu suku masyarakat pegunungan di Sulu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Weni Tarisa Oktaviani. Islam di Filipina pada masa kolonial Spanyol, imperialisme Amerika, dan masa peralihan. Yang pertama ada masa kolonial Spanyol. Dalam sejarahnya, Filipina pernah dijajah oleh Spanyol dan Amerika. Islam sudah berkembang di Filipina ketika kolonial Spanyol datang menjajah Filipina pada 16 Maret 1521. Selama masa kolonial, Spanyol menerapkan politik divide and rule atau pecah belah dan kuasai, serta mission sacra atau misi suci kristenisasi terhadap orang-orang Islam. Bahkan, orang-orang Islam distigmatisasi atau diberi julukan yang berkonotasi buruk sebagai Mor atau Moro, artinya orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuhan, dan juramentados atau tukang bunuh. Pada tahun 1578 terjadi perang besar yang melibatkan orang Filipina sendiri. Penduduk pribumi wilayah utara yang telah dikristenkan dilibatkan dalam ketentaraan kolonial Spanyol. Kemudian diadu domba dan disuruh berperang melawan orang-orang Islam di selatan. Sehingga terjadilah peperangan antara orang Filipina sendiri dengan mengatasnamakan misi suci. Yang ke-B, masa imperialisme Amerika Serikat. Secara tidak sah dan tak bermoral, Spanyol kemudian menjual Filipina kepada Amerika Serikat seharga 20 juta US pada tahun 1898 melalui Traktat Paris.
Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan bukti yang ditandatanganinya Traktat Bates atau 20 Agustus 1898 yang menjanjikan kebebasan beragama, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mendapatkan pendidikan bagi bangsa Moro. Pada saat yang sama, Amerika tengah disebutkan dengan pemberontakan kaum revolusioner Filipina Utara pimpinan Emilio Aguinaldo. Pada dasarnya, kebijakan ini lebih disebabkan keinginan Amerika memasukkan kaum muslimin ke dalam arus utama masyarakat Filipina di utara dan mengasimilasi kaum muslimin ke dalam tradisi dan kebiasaan orang-orang Kristen. Dan yang terakhir, masa peralihan. Pada masa pra-kemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah Amerika ke pemerintah Kristen Filipina di utara. Untuk menggabungkan ekonomi Moroland ke dalam sistem kapitalis, diberlakukanlah hukum-hukum tanah warisan jajahan Amerika Serikat yang sangat kapitalistis seperti Land Registration Act nomor 496 atau pada November 1902. Pemberlakukan Queen Recto Colonialization Act nomor 4197 pada 12 Februari 1935 menandai upaya pemerintah Filipina yang lebih agresif untuk membuka tanah dan menjajah Mindanao. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Iksan. Karakteristik Muslim di Filipina. Pemerintah Filipina menamai orang-orang Islam di Filipina dengan sebutan kaum Moro. Jumlah masyarakat Moro sekitar 4,5 juta jiwa atau 9% dari seluruh penduduk Filipina. Mayoritas orang-orang Moro bermata pencarian nelayan dan petani. Orang Moro merasa berbeda dengan orang Filipina. Perbedaan tersebut sesungguhnya bukan pada faktor etnis, karena jumlah kelompok etnis mendekati 100 di Filipina, tetapi lebih pada faktor sejarah politik, wilayah, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Kaum Muslim yang mendapatkan pendidikan sekuler cenderung mudah menyatu dengan negara Filipina. Sebaliknya, yang tidak mau menerima pendidikan sekuler dan hanya mendapatkan pendidikan agama secara tradisional, tidak bisa menghendaki integrasi dengan Filipina, terutama kelompok elit lokal yang mendapatkan pendidikan di Timur Tengah. Antara kelompok elit tradisional dan massa, terdapat jurang pemisah yang cukup lebar di kalangan masyarakat Moro. Berikutnya, pendidikan keislaman di Filipina. Sebagaimana tradisi Islam di kawasan Asia Tenggara, pendidikan Islam ditransmisikan melalui beberapa bentuk media pendidikan formal seperti melalui maktab atau madrasah, pendidikan non-formal melalui tempat ibadah seperti masjid, surau, pesantren, dan pendidikan informal melalui pendidikan keluarga. Usaha pemerintah di bidang pendidikan Islam Filipina antara lain menyelenggarakan Kongres pertama Pendidikan Islam tanggal 27 sampai 31 Oktober 1980. Kongres tentang Pendidikan Muslim diadakan di Mindanao State University pada tanggal 27 sampai 31 Oktober 1980. Berikutnya, organisasi Islam di Filipina. Sejak tahun 1960-an sampai awal 1970-an, terjadi perlawanan antara pendatang Kristen Filipina bagian utara Filipina dan penduduk asli masyarakat Muslim Moro di wilayah Mindanao bagian selatan Filipina. Akibat dari konflik tersebut, melahirkan organisasi-organisasi dari kelompok Katolik pendatang dan penduduk asli Muslim Moro di Mindanao. Organisasi Islam Moro yang muncul di Filipina Selatan ada 3. Yang pertama, MNLF, Moro National Liberation Front, adalah organisasi Islam yang bertujuan untuk kemerdekaan diri sendiri. Yang kedua, MILF, kelompok pecahan dari MNLF yang memisahkan diri dari MNLF pada tahun 1977
akan tetapi secara resmi baru didirikan pada tahun 1984. Yang ketiga ada kelompok Abu Sayyaf, didirikan pada tahun 1991. Berikutnya pasang surut hubungan Muslim Filipina dengan pemerintah. Sejarah mencatat salah satu negara dengan konflik internal terpanjang yaitu Filipina. Dilihat dari sejarah, masyarakat Moro merupakan Muslim Filipina yang mendiami Filipina bagian selatan. Terjadi konflik yang lama tak terselesaikan pada daerah ini. Faktor awal penyebabnya yaitu kebijakan pemerintah yang dianggap yang tak tanggap bencana. Bahkan setelah kemerdekaan Filipina, masyarakat Moro tidak merasakan kemerdekaan tersebut. Kemiskinan melanda daerah tersebut, begitu pula pendidikan yang sangat minim. Selain itu, faktor perpindahan masyarakat Filipina Utara ke bagian selatan juga membuat Muslim Moro semakin tertutup dengan keberadaan masyarakat Filipina Utara. Akibatnya, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak adil bagi masyarakat Moro. Kebijakan tersebut yaitu dengan meneruskan kebijakan pada masa kolonial yang tentu merugikan untuk masyarakat Moro. Dalam kebijakannya, pemerintah Filipina akhirnya membuat program pendidikan dengan memberikan beasiswa untuk umat Muslim Filipina. Namun pada kenyataannya, mereka menyaksikan dengan sendiri ketidakadilan di depan mata mereka sendiri. Undang-undang Organisasi Bangsa Moro Filipina secara resmi disahkan pada tanggal 25 Januari 2019. Hasil dari referendum untuk Muslim Moro mendapatkan presentasi ya sebesar 85%. Sementara itu, 190.000 jiwa menolak undang-undang tersebut. Pemungutan suara untuk referendum ini dilakukan Filipina ketika genting menghadapi Moro yang mulai melarikan diri dan bersumpah setia terhadap ISIS. Pengumuman pengesahan referendum tersebut dikeluarkan berdasarkan pemungutan suara resmi diselesaikan pada 24 Januari 2019. Dengan disahkannya referendum undang-undang, wilayah otonomi di Mindanao Muslim, Filipina Selatan akan diganti dengan otonomi bangsa Moro Mindanao Muslim. Referendum ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik selama ini yang telah menghambat dalam pembangunan di bangsa Moro. Berdasarkan undang-undang tersebut, menyebabkan diadakannya pengadilan hukum Islam. Sekian presentasi kami mengenai dinamika Islam di Filipina pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.
izin bertanya kepada kelompok 4. Ya, silakan, Jis. Baik, jadi pertanyaan ini menyangkut pada materi pendidikan keislaman di Filipina. Jadi yang ingin saya tanyakan itu adalah, apakah sistem pendidikan keislaman di Filipina itu sama dengan negara lain? Mungkin hanya itu. Baik, kami catat dulu. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, silakan. Baiklah, nama saya Surya Madani Perkasa. Cuman mau nanya ini aja, kalau di Filipina ini mazhab yang dipakai mazhab apa ya?
Baiklah, saya Muhammad Iksan akan menjawab pertanyaan dari Aziz. Apakah sistem pendidikan negara Filipina sama dengan negara lain? Sistem pendidikan dari Filipina terbagi menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. Dibandingkan dengan negara Asia lainnya, sistem pendidikan Filipina berbeda dalam beberapa cara. Pendidikan dasar di Filipina hanya berlaku selama 10 tahun, sebagaimana melawan 12 di negara lainnya. Sistem pendidikan Filipina terkait erat dengan sistem Amerika pendidikan formal, sementara dengan negara-negara Asia lainnya dipengaruhi oleh sistem Inggris, Perancis, atau Belanda. Filipina menggunakan media dua bahasa pengajaran. Mata pelajaran tertentu diajarkan dalam bahasa Inggris dan sisanya dalam bahasa nasional yang merupakan Filipina. Bagaimana Aziz? Alhamdulillah, saya cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih Ihsan. Baik.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan dari Surya, mazhab apa yang digunakan di Filipina? Sejarah masuknya Islam di Filipina dimulai pada abad ke-14 melalui Kepulauan Sulu. Disebutkan bahwa orang yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam pertama di kepulauan tersebut adalah Syarif Karim Al-Makhdum. Ia adalah orang Arab yang datang ke Malaka dan mengislamkan Sultan Muhammad Syah dan rakyat Malaka. Setelah beberapa lama menetap, ia kemudian melanjutkan perjalanan ke timur dan tiba di Sulu sekitar tahun 1380 dan menetap di Buansa, ibu kota Sulu yang lama. Di sana, Al-Makhdum bersama penduduk setempat membangun sebuah masjid sebagai sentral kegiatan dakwah. Hasil dari usaha tersebut cukup mengembirakan karena banyak pemimpin-pemimpin lokal yang tertarik dengan menerima ajaran Islam. Mubalik lainnya yang patut disebutkan karena jasanya dalam penyebaran Islam di Filipina yakni Abu Bakar. Ia juga seorang orang Arab yang memulai tugas dakwahnya di Malaka, Palembang, Brunei, dan akhirnya sampai di Sulu sekitar tahun 1450. Setelah tiba di kepulauan tersebut dan merasa telah cukup pengikutnya, ia pun mendirikan masjid sebagaimana pendahulunya, sehingga kegiatan dakwahnya bisa berkembang. Puncak kesuksesan ketika Raja Buansa, Raja Baginda menjadikannya menantu dan ahli waris kerajaan. Abu Bakar pun kemudian menjadi sultan dengan gelar Syarif Al-Hasim. Ia dianggap peletak dasar Kesultanan Sulu dan cikal bakal dari sultan-sultan dan datuk-datuk di kepulauan tersebut. Bersama dengan datangnya Abu Bakar ke Sulu, di tempat lain juga telah datang beberapa mubalik yang berdarah Arab ke Maguindanao. Merekalah yang mula-mula yang membentuk tatanan masyarakat Islam di sana. Sementara abad ke-16 datang Syarif Muhammad Kabungsuan yang konon adalah seorang pangeran dari Johor bersama pengikutnya. Seperti halnya Abu Bakar, Kabungsuan tidak hanya melanjutkan proses Islamisasi, tetapi lebih penting adalah meletakkan dasar Kesultanan Maguindanao. Ia sering disebut dalam silsilah raja-raja sebagai orang satu-satunya yang bertanggung jawab dalam Islamisasi Mindanao. Data histori tersebut di atas atau yang telah saya bacakan menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara langsung dari Arab, termasuk wilayah Filipina, atau tepatnya dari Hadramaut. Dari seluruh tokoh yang berjasa dalam penyebaran Islam di Filipina, mereka adalah berasal dari Arab dengan gelar Syarif atau Syed. Alasan lain yang memperkuat pendapat tersebut mengatakan Islam datang ke Asia Tenggara berasal dari Hadramaut atau walau sifatnya lebih umum, yaitu dengan kesamaan mazhab yang dianut pada semua tempat di Asia Tenggara, yakni mazhab Syafi'i. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Bagaimana Surya? Berarti mazhab Syafi'i juga berarti ya? Iya. Oh, baiklah. Terima kasih jawabannya, Kisan. Iya, sama-sama Surya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya tadi. Demikian presentasi kami pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.